Kita dialog dengan masyarakat, semua menyatakan, Pak, kenapa tidak ada pupuk? Pokoknya saya datang, ketemu dengan mereka, masalahmu. Ya, saya Pak mau hand traktor ya, aku dapat. Penempatan Bapak di Komisi 4 itu the right man on the right place, The ya, Pak, right ya? man, the right place, the right job. Halo sahabat FPD, selamat datang di YouTube channel FPD DPR. Apa kabar? Saya Monica Arum, senang sekali bisa bertemu dengan seluruh sahabat FPD di seluruh Indonesia. Pandemi telah berdampak pada berbagai sektor, tidak terkecuali pada sektor pertanian. Kelangkaan pupuk menjadi salah satu aspirasi dari masyarakat. Nah, saat ini kita sudah kedatangan satu narasumber yang begitu berkompeten untuk menjelaskan mengenai hal tersebut, yaitu Bapak Suhardi Duka dari Komisi 4 ya Pak ya? Ya. Salah satu wakil rakyat dari fraksi Partai Demokrat yang akan menjelaskan mengenai hal ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang Arum. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini Pak, kita mungkin ingin menjelaskan sedikit kepada sahabat FPD. Sebenarnya Pak, apa sih yang menjadi kendala atau apa penyebab dari kelangkaan pupuk itu sendiri Pak? Iya, jadi begini ya, memang saya ditugaskan oleh Ketua Fraksi di Komisi 4. Itu dipesan bahwa perjuangkan petani. Perjuangkan hak-haknya, perjuangkan ketahanan pangan, bagaimana petani kita bisa survive, nelayan kita, dan jaga lingkungan. Itulah tugas saya sebagai wakil rakyat di Komisi 4. Setelah kita di sana, dan di masa pandemi ini, kita melihat bahwa di tengah semua sektor anjlok, terjadi kontraksi pertumbuhannya, justru sektor pertanian itu tetap positif. Bahkan tumbuh sampai dengan 3,5% pada saat semua kontraksi sektor yang lain. Dari posisi itu, saya melihat pemerintah tidak sungguh-sungguh untuk melihat sektor ini sebagai penyangga ekonomi. Kenapa? Dalam 3 tahun, anggaran di sektor pertanian itu turun terus dari 25, 22, 18, sekarang menjadi 2022 ke depan itu tinggal 14 triliun. Jadi ada kontradiktif di saat sektor ini bisa survive menopang ekonomi di saat pandemi, tapi justru tidak diberikan support yang begitu besar, bahkan dikurangi secara tajam. Akibatnya, maka saya meyakini akan terjadi gangguan produksi. Kenapa? Karena memang petani kita masih berada pada level yang menengah ke bawah. Ini. Di sisi yang lain, negara hadir itu pada posisi masyarakat yang levelnya ke bawah adalah dengan bentuk subsidi. Subsidi pupuk juga selalu dikurangi. Akibatnya ya terjadi kelangkaan pupuk hampir di semua provinsi, utamanya bagi provinsi-provinsi yang luasan areal fungsional sektor pangan itu terasa sekali, karena pupuk ini memang menopang produksi. Pada saat tanaman pangan tidak dipupuk, yakin bahwa produksinya akan rendah. Nah, kalau produksi rendah, ya pendapatan petani juga pasti rendah. Nah, olehnya itu kami di Komisi 4 berusaha dengan kecilnya anggaran pupuk, subsidi pupuk, kita ingin efisienkan. Sehingga itu kita bentuk panja pupuk. Panja pupuk yang sudah bekerja dan sudah melihat berapa permasalahan pokok. Permasalahan pokoknya adalah pertama, data IRDKK itu tidak valid. Dengan demikian, ada petani yang menerima pupuk yang seharusnya bukan pupuk subsidi, tapi pupuk komersial. Karena petaninya sudah memiliki lahan 2 hektar ke atas. Bahkan pupuk subsidi ada yang masuk di perkebunan besar, di penyimpangan. Itu yang salah satu. Yang kedua, terlalu banyaknya jenis pupuk yang disubsidi. Ya, harusnya kita subsidi karena kekuatan keuangan subsidi kita kan kurang, hanya sekitar 25 sampai dengan 30 miliar. Ya,
jangan semua jenis pupuk disubsidi, tapi subsidilah pupuk yang pokok. Nah, itu. Pupuk yang pokok itu adalah urea dan NPK. Karena kalau tanaman apapun, kalau tidak menggunakan pupuk ini, itu akan menurunkan tingkat produksi. Yang ketiga, kita melihat bahwa jenis komoditas yang diberikan subsidi itu terlalu banyak. Artinya, ada komoditas yang dikuasai oleh perusahaan juga diberikan subsidi. Saya kira kan itu, subsidi kan untuk rakyat kecil, tidak sesuai dengan sasaran. Itu semualah yang kita lihat kajiannya di Komisi 4, di Panja, dan insya Allah mungkin 1-2 minggu ke depan kita akan merekomendasikan hasil Panja untuk perbaikan subsidi dan penyaluran pupuk ini agar tidak langka lagi di masyarakat. Kami juga pengen tahu Bapak selaku wakil rakyat, apakah kelangkaan pupuk tersebut juga terjadi di dapil Bapak sendiri? Oh iya, dapil saya Sulawesi Barat. Sana itu pangan, ya, horti dan termasuk perkebunan. Karena kayak penghasil coklat, penghasil sawit, dan penghasil pangan, termasuk beras. Setelah kita melakukan reses, ya, di dapil dan bahkan di seluruh provinsi, kita dialog dengan masyarakat. Semua menyatakan, Pak, kenapa tidak ada pupuk? Kenapa langka? Nah, itu. Jadi ada persoalan di pupuk. Yang pertama tadi, ya, memang kapasitas produksi dan kemampuan subsidi. Yang kedua juga distribusi. Pupuk itu harus tepat sasaran, tepat waktu. Walaupun pupuk datang, kalau tidak pada tepat waktunya, ya tidak ada gunanya lagi. Nanti menunggu musim tanam depan. Nah, kadang-kala itu yang pada saat sudah tidak memerlukan lagi waktu pupuk, baru tiba pupuknya. Nah, itu juga antara lain. Jadi kami memperjuangkan di Komisi 4, utamanya kami fraksi Partai Demokrat, yang pertama, yang disubsidi itu hanya pupuk utama. Dalam hal ini urea dengan NPK. Adapun set A, KCL, dan pupuk yang lainnya, itu kita kasih kepada petani untuk mandiri. Yang kedua, kami juga berpendapat bahwa kita selektif terhadap tanaman yang diberikan subsidi, yaitu adalah komoditas yang sangat mempengaruhi terhadap inflasi. Nah, kalau ini turun produksinya, maka akan terjadi kenaikan dan terjadi inflasi. Nah, komoditas itulah yang kita prioritaskan untuk mendapatkan pupuk subsidi. Kemudian kita hindari tanaman-tanaman yang dikuasai oleh korporasi untuk mendapatkan subsidi. Karena subsidi sejatinya untuk rakyat, bukan untuk korporasi. Dan yang terakhir, kita ingin perbaiki distribusi. Kita tentunya karena distribusi ini terkait dengan Kementerian Perdagangan. Akan tetapi kami meminta kepada pihak PT Pupuk Holding Indonesia supaya distribusinya ini jangan terlalu dipersempit, tapi diperluas, dipersaingkan. Ya, dengan demikian pupuk itu ada di mana-mana. Jangan hanya orang tertentu yang ditunjuk sebagai distributor ataupun agen pupuk di daerah. Tapi kasih bersaing saja supaya jangan monopoli, hindari monopoli. Dengan demikian harga pupuk komersial dan harga pupuk subsidi betul-betul sesuai dengan HPP yang ditentukan oleh pemerintah. Itulah langkah-langkah kita saat ini terhadap masalah pupuk. Bapak tadi juga sekaligus menjawab mengenai pengelolaan dan distribusi pupuk ya Pak. Rupanya pupuk ini merupakan suatu hal yang besar, mampu menopang perekonomian nasional ya Pak ya. Ini merupakan bagian kecil namun juga sekaligus besar, dan anggarannya ternyata banyak yang di-cut sama pemerintah ya Pak ya. Itu menjadi salah satu highlight dari pembicaraan kita pada hari ini, dan kita juga pengen tahu nih Pak, nanti pada saat nih reses, bagaimana Bapak berupaya untuk menyerap aspirasi tersebut?
Ya, kalau saya di Dapil ya, dekat dengan petani. Karena memang sejak dulu saya bina hubungan yang baik dengan petani. Baik waktu saya masih ketua DPR di daerah, saya jadi bupati, saya memang milik petani. Jadi Mas Ibas itu mungkin tahu ya, oh ini SDK ditempatkan di Komisi 4 aja, karena dekat dengan petani. Jadi saya banyak teman petani ya, baik dalam bentuk Gapoktan, dalam bentuk kelompok tani yang lainnya, dan saat ini dengan kehadiran saya atau fraksi Partai Demokrat di Komisi 4 itu sangat merasakan, karena begitu besar bantuan peralatan pertanian yang kami turunkan. Bayangkan hand traktor saja dalam 1 tahun itu kita turunkan sampai dengan 80 unit. Iya. Kemudian ya ratusan unit lah, hampir seluruh pompa air dan lain macam-macam, combine ya, roda 4 itu, kultivator, semua kita bantu kepada petani, termasuk bagi mereka UMKM yang memiliki RMU ya, atau penggilingan padi, tapi dia tidak punya mesin pengering. Nah, kami bantu juga. Kami bantu, itu biasa nilainya sampai 2,5 miliar per unit. Kami bahkan ada kelompok tani kami bantu juga dengan RMU ya, yaitu penggilingan beras. Nah, itu juga nilainya sampai dengan 3 miliar per unit. Jadi memang kehadiran Komisi 4 di Dapilnya itu sangat dirasakan manfaatnya oleh petani. Dan kami tidak membuat birokrasi yang macam-macam. Pokoknya saya datang, ketemu dengan mereka, masalahmu. Ya, saya Pak mau hand traktor ya, kamu dapat. Kasih masuk kelompokmu. Nah, gitu-gitu aja. Saya Pak mau ini, ya kamu dapat. Kasih bagus kelompokmu. Jadi begitu aja itu. Jadi kalau saya datang, kadang-kala saya mengundang, karena masa pandemi ini kita mengundang orang sampai dengan 40 orang. Mereka datang sering 200 orang. Jadi saya minta teman-teman di daerah supaya diatur betul jaraknya, sehingga dengan demikian. Kenapa? Karena dia rasakan kehadiran anggota fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Oke, baik. Jadi penempatan Bapak di Komisi 4 itu the right man on the right place. The right man on the right place, on the right job. Betul. Dan fraksi Partai Demokrat sendiri juga terus berupaya untuk membantu petani. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, membantu peralatan, bantuan sosial segala macam untuk memastikan bahwa para petani mendapatkan memenuhi kebutuhan mereka. Lalu terakhir nih Pak, apa yang menjadi harapan Bapak ke depan, baik untuk pemerintah maupun masyarakat dalam isu kelangkaan pupuk ini? Ya, begini loh. Dalam kajian ekonomi, kita selalu melihat petani sebagai objek penderita. Begini loh, kita takut kalau harga cabai, harga bawang, harga beras naik sedikit. Ya, langsung takut dengan inflasi. Di lain sisi, banyak komoditas yang justru mempengaruhi inflasi begitu besar. Katakanlah pulsa lah, apalah. Tapi kalau dia naik, dia apa? Dan dipermasalahkan. Kenapa gula sedikit naik, beras sedikit naik, langsung shock. Oh, takut inflasi. Jadi itu yang saya lihat satu sisi di dalam melihat petani selalu pada posisi yang lemah. Yang kedua, saya melihat bahwa sektor pertanian kita semakin liberal. Yang kalau kita mengatur sistem liberal pada satu sektor, maka yang kuat itu yang akan untung. Yang lemah pasti selalu buntung. Nah, olehnya itu saya menghimbau kepada pemerintah, janganlah dilihat penuh komoditas pertanian ini sebagai sesuatu yang liberal, tapi harus
memiliki pandangan yang bernilai-nilai Pancasila. Kita tetapkan HPP beras, tapi Bulog tidak beli beras. Kenapa tidak beli beras Bulog? Karena Bulog hanya disuruh menyimpan. Jadi pada saat gudangnya Bulog penuh, ya tidak bisa beli beras lagi. Bukan salahnya Bulog, tapi salahnya kebijakan. Karena Bulog tidak diberikan kesempatan untuk menyalurkan beras yang disimpan, supaya terjadi sirkulasi, sehingga dengan demikian banyak beras yang disposal, yang rusak. Nah, itu. Begitu juga HPP yang ditentukan oleh pemerintah, katakanlah gabah 4.300, beras 8.300 pada saat panen, itu tidak ada bertanggung jawab. Nah, inilah bentuk daripada liberalisasi di sektor pertanian penuh. Jadi kita ingin fungsikanlah Bulog kembali supaya ia bisa menjadi stabilitas harga dan membantu petani. Baik Bapak, terima kasih untuk segala penjelasannya yang begitu komprehensif, sangat informatif buat kita semua, bagi sahabat FPD DPR yang menyaksikan Bapak. Nah, mungkin ada sahabat FPD yang pengen mengetahui kegiatan Bapak. Nah, itu bisa mungkin follow sosial media Bapak, ada di Instagram atau Facebook mungkin Pak? Iya, nama saya sendiri Soehardi Duka, tapi kalau di Twitternya SDK 62. Nah, SDK 62 kalau untuk Twitter dan sahabat FPD. Baik, iya. Bapak, terima kasih untuk semua informasinya. Semoga isu kelangkaan pupuk ini bisa teratasi dengan baik ke depannya. Sahabat FPD tenang aja, karena Pak Soehardi Duka sebagai wakil rakyat dari fraksi Partai Demokrat akan selalu berupaya untuk menyuarakan yang terbaik ya Pak ya, bagi masyarakat Dapil maupun bagi masyarakat Indonesia. Dan bagi sahabat FPD DPR, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini ke seluruh sahabat FPD di seluruh Indonesia. Kita tentunya berharap bahwa para wakil rakyat di DPR selalu bisa menyuarakan aspirasi rakyat, karena harapan rakyat perjuangan Demokrat. Terima kasih sahabat FPD, sampai jumpa.